Sesungguhnya, Tuhanku meliputi segala manusia. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 60, surat ke-17. Nanti boleh dicek. Ada kata-kata yang sangat indah. Ayat ini tidak saya bahas semuanya, tapi saya akan bahas sepenggal saja. Mari kita lihat ayat ini. Wa id qulna laka, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu. Jadi Allah sedang berbicara kepadamu. Apa kata-kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Yuk kita sekarang berkesadaran ya. Berkesadaran, lihat saya semuanya. Jadi Allah berbicara kepada saya, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau saya berbicara pada diri saya sendiri, kan mu-nya diganti dengan ku. Berarti sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Ulangi ya, ulangi sampai terasa. Sesungguhnya Tuhanmu, Allah yang berbicara kepadamu. Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau kita berbicara pada diri kita sendiri, kan jadinya sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Luar biasa? Luar biasa? Jadi ternyata Tuhanku bukan hanya meliputi diriku, tapi Tuhanku meliputi segala manusia. Berarti semua manusia tinggal di dalam Dia. Paham? Pelan-pelan nih. Kecepatannya turunkan jadi 2 km per jam. Turun dulu. Karena ini fase yang sangat penting. Jadi ngaji gak usah banyak-banyak sebetulnya. Cukup menyadari inna rabbaka ahata binnas. Gak mungkin kita melakukan kejahatan. Gak mungkin kita bohong. Gak mungkin kita merendahkan orang. Coba, begitu kita sadar, oh Tuhanku meliputi seluruh manusia. Berarti Tuhanku meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda. Oh, berarti di tubuh-tubuh yang berbeda ini ada Dia yang satu. Di tubuh yang berbeda itu ada Dia yang sama. Bagaimana saya bisa menghina orang lain? Bagaimana saya bisa merendahkan orang lain? Tidak ada alasan untuk melakukan itu. Yang ada adalah menghormati, menerima setiap orang apa adanya. Mencintai, menyayangi dengan penuh ulas asih. Yang ada itu. Nggak usah ngaji dalam-dalam, nggak usah ngaji dalam-dalam. Kita baca Quran sehari 1 juz. Habis itu membicarakan orang. Kita baca Quran 1 hari 1 juz. Setelah itu orang minta tolong kepada kita, malah kita marah. Siapa yang datang kepadamu itu? Siapa? Siapa yang datang kepadamu itu? Siapa? Bukankah sesungguhnya mereka bisa datang kepada kita karena ada kekuatan dalam dirinya? Siapa? Tuhanku. Tuhanku meliputi seluruh manusia. Saya yakin kalau semua orang sadar dengan ini, sadar aja dulu. Walaupun belum berjumpa dengan Dia, belum melihat Dia, belum menyaksikan Dia, jangan sampai ke situ. Kesadaran ini saja sebetulnya sudah membuat kita pasti akan selalu waspada dalam hidup. Makanya ketika Nabi Muhammad sedang melakukan dakwah di Taif, dan kemudian setelah selesai beliau memberikan ilmu yang luar biasa. Balasannya apa? Beliau dilempari oleh orang-orang di situ. Sampai kakinya berdarah, sendal jepitnya berdarah-darah. Mungkin Nabi Muhammad saat itu juga sempat terperanjat. Aku berbuat kebaikan saja balasannya seperti ini. Bagaimana kalau aku berbuat kejahatan? Tapi saat beliau sedang bicara seperti di dalam dirinya, turunlah ayat yang luar biasa. Wa ma romaita
id ramaita walakin Allah rama. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar itu bukan dia, tapi yang melempar adalah aku. Makanya Roma itu artinya melempar. Makanya kartu yang dilempar namanya remi. Itu dari bahasa Arab. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Hai Muhammad, yang melempar bukan dia, yang melempar aku, kata Allah. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad langsung tertunduk dan mengatakan, kalau itu adalah engkau, bagaimana aku bisa menolak semua itu? Dan aku yakin kau menghadirkan orang-orang semacam ini hanya untuk membuat agar aku menjadi kuat, menjadi hebat. Inilah caramu untuk menguatkan aku, dan aku tidak mau menolak semua itu. Bahkan ketika beliau berdoa, doanya luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, mereka memperlakukan itu kepadaku semata-mata karena mereka tidak tahu betapa berharganya ilmu ini. Cuman mereka masih dibungkus oleh apa? Oleh paradigma, oleh doktrin. Sehingga ketika ada yang baru, pasti akan menganggap itu asing. Walaupun itu kebenaran. Makanya kenapa? Air liur anjing itu secara syar'i itu dikatakan haram. Dan anjing itu selalu menggonggong pada saat ada orang asing. Begitu ada yang asing, pasti menggonggong. Sebetulnya itu simbolik. Hakikatnya, siapapun yang suka menggonggong lewat mulutnya, saat ada yang baru, ada ilmu baru, ada yang asing bagi dirinya, dia tidak menerimanya, malah justru menggonggongnya. Bilang ini, bilang itu, menghujat, merendahkan. Itulah kebanyakan manusia yang dangkal pengetahuannya. Belum nyampe, tidak belajar, tetapi gampang menilai orang. Pada habis setiap sholat yang dia baca apa? Maliki yaumiddin. Pasti tiap sholat baca itu. Hanya engkau yang berhak menghukum, hanya engkau yang berhak membalas. Tapi dia menjustifikasi, menghukumi orang berdasarkan pengetahuan sempitnya. Itulah yang namanya kebohongan. Dan memang orang yang menderita penyakit kulit, penyakit kedangkalan, kerjanya memang begitu. Merasa paling benar dan semua orang di luar diri yang berbeda dengan dia salah. Makanya kemana-mana menggonggong. Kuk, kuk, kuk. Orang yang semacam itu tidak bisa ditolong. Karena yang bisa ditolong hanya mereka yang tahu kalau mereka tidak tahu. Mereka yang tidak tahu. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Sok tahu, tidak mau tahu. Kemana-mana ngomong seperti yang paling tahu. Padahal yang disampaikan cuma ilmu cek jeung cenah. Nu beja dibejakeun deui, nu cenah dicenahkeun deui. Ya. Hasilnya apa? Meureun. Tapi percaya diri kalau berbicara. Gak ngalamin, tetapi berani menyampaikan sesuatu pada orang lain. Seakan-akan dia sudah sampai. Itulah bahayanya penyakit kulit itu. Penyakit kulit. Dan penyakit kulit itu biasanya menular. Penyakit kulit itu biasanya alergi. Alergi terhadap perbedaan. Makanya perhatikan ya. Yang masih alergi terhadap perbedaan, tidak bisa menerima perbedaan, kudu sarua wae. Makanya kemana-mana pakai seragam. Sudah jelas kita ini berbeda. Golongan darah berbeda, wajah kita berbeda, tipe otak kita berbeda, lahir di hari yang berbeda, bentuk wajah berbeda, datang ke sini untuk menyelesaikan karma yang berbeda, tugas yang berbeda, diseragamkan. Makanya ngaji di tempat saya gak perlu pakai seragam. Saya lihat warna-warni. Inilah cerminan semesta perbedaan. Asik kan tuh, ada yang baju hitam, batik putih. Saya tidak bisa sebut semuanya ya, tapi yang jelas nih beda. Justru disinilah kita belajar menerima dan menghargai
bahwa orang lain berbeda. Keren nggak kalau gitu? Itulah hidup yang sebenarnya. Kalau semua harus sama kan repot. Begitu orang lain berbeda harus sama. Repot. Itu sudah melanggar hukum alam. Karena yang menciptakan perbedaan itu adalah semesta sendiri. Allah sendiri. Yuk sekali lagi. Apa kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhanku meliputi segala manusia. Maaf ya. Lihat anak-anak kita sekarang. Lihat pasangan hidup kita sekarang. Pandang di belakangnya ada dia. Jangan rendahkan mereka. Jangan sakiti mereka. Coba. Baru kita akan menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber ulas asih. Sadar sekarang? Sadar? Sesungguhnya Tuhanku meliputi anakku, istriku, teman-temanku, dan semua orang di sekitarku. Bagaimana aku bisa merendahkan mereka? Mulai sekarang, kalau aku menghormati mereka berarti aku menghormati Tuhanku. Katanya bertuhan. Katanya bertuhan. Apa yang terjadi? Begitu beda sedikit saja. Kita pisah. Kita akhiri saja sampai di sini. Terus Anda mau ke mana? Saya cari yang lebih bagus daripada kamu. Dapat? Tidak. Sama atau lebih buruk dari itu. Kan hukumnya tadi, semakin tidak bisa menerima kenyataan yang ada pada seseorang, semakin datang orang yang sama berulang-ulang. Makanya mohon maaf ya, nih yang sebelah sini ya. Kalian coba-coba lari dari pasanganmu karena ada perbedaan. Saya pastikan suatu saat kalian akan kembali lagi. Makanya laki-laki itu seperti harimau. Dan perempuan itu seperti hutan lebat. Kalau harimau keluar dari hutan, kemudian ada sesuatu yang mengganggu, gak kemana-mana harimau, pulangnya ke hutan. Nah pertanyaannya gimana kalian semua jadi hutan yang lebat, selalu bisa menerima saat harimau pulang, gitu aja. Betul nggak? Iya. Tenang aja lah, ini harimau sebelah sini pasti pulangnya ke hutan lebat. Makanya sekarang pertahankan supaya hutannya tetap lebat. Itu aja. Saya kasih tahu lah ya, yang namanya laki-laki kalau dilayani, diberi servis yang bagus, nggak kemana-mana. Jadi kalau mereka itu keluar dari hutan, sebetulnya ada masalah di hutan. Itu aja. Biasanya kurang makanan tuh di hutan. Betul nggak? Cari keluar. Tapi begitu cari keluar, kemudian dikejar-kejar orang luar, tenang, baliknya ke hutan. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kita udah punya ilmu. Ini bukan ilmu baru loh. Ilmu lama yang selama ini tertimbun dalam-dalam. Harta karun yang terpendam yang selama ini belum disentuh. Karena kalian terlalu sibuk memperbaiki bacaan. Tetapi tidak pernah mencoba untuk menyelami isi yang dibaca itu. Sekarang saya buka dikit-dikit. Ya. Ulangi lagi. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhanku meliputi semua manusia. Keren? Sadar sekarang? Pulang dari sini langsung berubah. Biasanya nggak meluk, peluk. Mungkin sementara dibilang tumben. Atau bisa jadi, lah jangan-jangan kamu kesurupan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dibilang kesurupan beberapa saat gak apa-apa. Peluk lagi. Gitu. Sederhana kok. Makanya saya kasih tahu nih sama laki-laki sebelah sini. Pengen nyubit saya. Kalau istrimu lagi bicara itu,
dengarkan saja. Karena perempuan itu perlu bicara 23.000 kata sehari. Kalau sudah 23.000 nggak berhenti-berhenti, gampang. Peluk aja. Langsung soak tuh baterainya. Kita ini cuman ini aja sebetulnya. Kurang kreatif. Itu aja sebetulnya. Kurang kreatif. Ya. Oke.